Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Shalom lagi. Shalom Kak. Selamat Advent adik-adik. Selamat Advent Kak. Wah, terasa ya adik-adik ya, kita sudah memasuki Advent. Artinya hari penyambutan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, biarpun ibadahnya masih lewat online, tetap semangat ya. Nah baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing ya. Doa kita bersatu di dalam doa. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kami masih tetap ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu yang cantik dan imut. Nah adik-adik masih ingat dengan kakak yang satu ini? Iya, namanya masih tetap Suci ya. Suci. Ya halo. Nah yang satu lagi yang di sebelah
kehidupan. Yesus, Kau layak berkata bahwasanya Kau serta kami selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum-hukuman untuk minggu kita di Advent minggu ini tertulis dalam Mazmur 149 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan bermana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya yang mengepai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selamat hari. Selamat. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Baiklah, sekarang kami juga berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk pengampunan dosa kita. Mari kita angkat pujian dan katakan, Ya Allah yang Maha Tinggi. Musik lagi. Kita sama-sama angkat pujian ini. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Hukum-hukuman untuk minggu kita di Advent minggu ini tertulis dalam Mazmur 149 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan bermana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya yang mengepai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selamat hari.
bersatu di dalam doa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini katakan bangkit seluruh nama Yesus. Terus semangat adik-adik di rumah ya. Musik ready. persembahan tersebut akan dimasukkan ke
kelompok diberi nama dan sektor dari sekolah minggu, lalu diberikan kepada pendeta, sintua sektor, serta guru sekolah minggu yang berada di dekat rumah adik-adik. Oke, baiklah. Jangan sampai lupa ya adik-adik di rumah ya. Baik, pengumuman yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Lima. Nah, adik-adik, pengumuman yang ketiga adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan sebanyak 5. M yang pertama adalah memakai masker, dan yang kedua adalah tidak lupa untuk mencuci tangannya, dan yang ketiga menjaga jarak ya adik-adik, dan yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Sekian kakak. Oke, baiklah adik-adik sekolah minggu, agar kita bisa tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik boleh mengikuti 5M di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sampai di sini pengumumannya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Baiklah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan imam pendeta kita. Untuk itu adik-adik, mari kita angkat pujian. Mari sambut Tuhan Yesus. Musik adik. Kita sama-sama angkat pujian ini. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu, Dia membantu hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia dalam hatiku. Kini waktu berkasihan, jangan sampai berlalu. Ayat 2. Keinginan duniawi jadi kegemaranku, Yesus tidak kau hargai, Dia menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia dalam hatiku. Kini waktu berkasihan, jangan sampai berlalu. Halo adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita, dan kita akan mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita sama-sama untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami berkat melimpah dan juga sukacita. Pada minggu hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan di awal bulan Desember ini. Biarlah Tuhan kami menikmati firman-Mu, dan kami boleh mengikuti ibadah kami sampai akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh menikmati firman-Mu di dalam hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka firman Tuhan dari kitab Markus, pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 5. Markus, perjanjian baru ya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Markus 1 ayat 1 sampai ayat 5. Jadi kita membacanya secara bersama-sama ya. Mari kita membaca Markus 1 ayat 1 sampai ayat 5.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak adik-adik sekolah minggu disambut di sekolah, disambut oleh bapak ibu gurunya di sekolah, atau disambut oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya ketika kita masih bertemu di gereja? Pernah kan? Mereka menyambutnya dengan mengatakan, misalnya waktu di gereja, "Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang." Nah kalau di sekolah, "Selamat datang," katanya gitu kan. Di mall juga atau di supermarket mungkin kita pernah mendengar ada sambutan-sambutan dari orang-orang tertentu kepada mereka yang datang ke tempat itu. Nah, ketika kita disambut, tentu hati kita senang dong. Nah, kita disambut dikatakan selamat datang ke tempat ini, atau kakak-kakak guru sekolah minggunya mengatakan selamat hari Minggu buat adik-adik, atau dikatakan selamat beribadah katanya. Nah, itu adalah kata-kata sambutan untuk membuka hati kita supaya hati kita bisa tersenyum atau bersuka cita. Nah, pada saat ini di awal Desember ini, di minggu pertama di bulan Desember ini, tentu yang ada di pikiran kita, oh ini udah bulan Desember. Kita pasti mengingat ini bulan kelahirannya Sang Juru Selamat. Nah, sebelum kita merayakannya nanti di tanggal 25, ya, karena kita sudah tahu ini Tuhan Yesus ini lahir tanggal 25 dan semua orang Kristen merayakannya bersama-sama. Nah, di khotbah minggu hari ini kita diingatkan bagaimana adik-adik sekolah minggu menyambut Kristus, ya. Bagaimana ya kira-kira kita menyambut Kristus? Loh, kita kan di rumah, bagaimana bisa kita ke gereja menyambut Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaannya, emangnya Tuhan Yesus Kristus itu ada cuman di gereja saja? Apa hanya di gereja saja kita jumpai? Tentu tidak kan? Tapi ada di rumah, ada di hati adik-adik sekolah minggu, ada di hati orang tua kita. Di mana hati kita bersuka cita, di situ Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita mau mempersiapkan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, tentu kita harus mempersiapkan diri. Persiapan bagaimana? Contohnya begini, kalau nantinya kita sudah tahu, oh opung mau datang ke rumah, ya, atau keluarga kita atau tulang kita mau datang ke rumah, tentu mama dan papa kita mempersiapkan diri. Apa nanti makanan mereka? Adik-adik sekolah minggu mungkin disuruh membersihkan rumah, ya kan, membersihkan pekarangan, supaya nanti keluarga kita yang datang benar-benar melihat dan bersuka cita. Wah, rumah ini kelihatan cantik. Kemudian makanan tersedia, mereka boleh menikmati makanan minuman di rumah adik-adik. Nah, demikian juga lah kita menyambut Kristus harus ada persiapan. Gak boleh gak ada persiapan, karena kita sudah tahu nih kita akan menyambut Kristus, ya. Tapi kita harus benar-benar mempersiapkan diri walaupun posisi kita masih di rumah. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus di rumah? Nah, tidak usah susah-susah. Mungkin adik-adik akan menghias rumahnya. Mungkin adik-adik sudah enggak sabar nih menghias pohon Natal, atau sudah ada pohon Natal mungkin yang sudah berdirikan, ya. Itu adalah persiapan secara fisik, karena kita tahu kita akan menyambut Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah, di sini tadi dalam firman Tuhan, Yohanes Pembaptis, kenal dong Yohanes Pembaptis?
Ini salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptislah yang membaptis Tuhan Yesus. Tetapi sebelum Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, dia mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus itu sebagai Raja. Lalu apa persiapan Yohanes Pembaptis pada saat itu? Nah, selain membaptis, dia menyuarakan firman Tuhan. Dia mengatakan supaya seluruh orang bertobat, berubah. Dan disinilah ketika mereka sudah bertobat, ketika semua orang sudah benar-benar komit untuk berubah, maka berilah dirimu untuk dibaptis, katanya. Pada saat itu ya. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu, Inang yakin kita semua sudah dibaptis ya waktu kecil. Coba kita tanya dulu sama mama atau papa, udah dibaptis atau belum? Nah, kalau sudah dibaptis, itu tandanya adik-adik sekolah minggu sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah bertobat ya, berubah, meninggalkan sifat-sifat kita yang jelek, meninggalkan karakter-karakter kita yang kurang baik. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, nah itu harus diberhentikan. Makanya kita dikatakan hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini ketika Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan jalan untuk datangnya Tuhan, lalu kita juga jangan mau ketinggalan. Kita harus persiapkan jalan untuk Tuhan masuk ke dalam hati kita masing-masing ya. Persiapkan jalan dengan cara bagaimana? Dengan cara mau berubah, mau meninggalkan segala tingkah laku yang jahat. Yang tadinya adik-adik sekolah minggu suka marah-marah kepada mama atau papanya, sekarang jangan ya. Harus benar-benar berubah, harus benar-benar bertobat. Nah, di sini kita akan dilihat oleh Tuhan kita. Benar enggak ya adik-adik sekolah minggu menyambut Tuhan? Benar enggak ya adik-adik di rumah mempersiapkan dirinya supaya Tuhan masuk ke dalam hatinya? Ya kan? Di sini kita tidak boleh kalah ya adik-adik. Marilah kita membuka hati kita, mengatakan Yesus datanglah ke dalam hatiku. Ya, masuklah ke dalam hatiku. Into my heart, katanya kan? Seperti lagu itu ya. Jadi di sini biarlah adik-adik sekolah minggu dimampukan Tuhan. Saya mampu untuk menjadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang menyambut Tuhan Yesus dengan cara mau berubah, mau bertobat, dan benar-benar menjadi anak-anak yang baik. Ya, kita sekarang berjanji ya, berjanji komitmen kepada Tuhan bahwa mulai hari ini adik-adik sekolah minggu harus meninggalkan segala perbuatan yang jahat, meninggalkan sifat-sifat yang jahat. Marilah memperbaharui diri supaya Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hatimu. Sama seperti kedatangan keluarga tadi. Kalau keluarga kita atau tulang kita ataupun kita masuk ke rumah kita dalam keadaan bersih, maka mereka akan senang. Begitu juga Tuhan. Kalau hati kita sudah bersih, maka Tuhan akan senang. Tetapi kalau di hati adik-adik sekolah minggu masih ada amarah, masih ada dendam, masih ada suka iri, masih ada sifat-sifat yang tidak bagus, maka Tuhan pun tidak mau masuk ke dalam hati kita. Tuhan tidak mau berkenan menjadi teman atau sahabat kita. Ya, oke. Jadi pada saat ini marilah kita berjanji adik-adik sekolah minggu, sambutlah Kristus dengan cara berubahlah, tinggalkan yang jahat, lakukanlah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Engkau mau hadir di tempat ini. Engkau juga Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut Engkau datang sebagai Raja di hati kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang benar-benar memimpin hidup kami, memimpin hidup adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka tetap bersuka cita, mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan untuk Tuhan.
masuk ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh meninggalkan segala sifat-sifat kami yang buruk, segala perilaku kami yang jahat, dan kami mau berubah, kami mau bertobat, seperti yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Kami menjadi adik-adik sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Engkau berkatilah seluruh adik-adik sekolah minggu, Engkau berkati juga seluruh orang tua kami dari adik-adik kami, dan Engkau juga berkati ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Imam Pendeta. Adik-adik masih ingat pesannya? Iya, betul sekali. Kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita selalu bersiap untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita. Baiklah, mari kita memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama katakan, inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. Amin. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah adik-adik, mari kita berikan persembahan kita sambil kita angkat pujian di Sohado Pembuahan Tuhan Musik KMB.
sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Dia hebat, ada Spider-Man.